Ya itu kan sebelumnya saya sebelumnya. Apa sudah peristiwa sebelum jabat tidak? Ya. Peristiwa itu sesudah Abu Sufyan berkata. Maksudnya suami Umar kan atau bisa hasil anda saya. Dari ini kan sebelum Abu Sufyan. Ya. Ya. Ada lagi? Ya. Hal yang lain ya. Yang berkenaan ini tentang orang yang sudah menerima zakat itu boleh, yang sudah mengeluarkan itu boleh menerima enggak? Kalau dapat keterangan itu kalau menerima lagi seperti orang yang muntah gila tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang ibu hamil sudah sekitar 3 kali, itu apa boleh untuk kecil? Yang pertama tentang zakat. Kalau zakat itu zakat mal dan sisanya bukan zakat fitrah, itu orang yang mengeluarkan tidak berhak menerima. Ya. Karena mengatakan berarti dia orang kaya. Sedangkan zakat itu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Ya. Lalu itu dia menjadi amil. Amil itu di zaman Nabi diangkat oleh Nabi. Di zaman Nabi Bakar diangkat oleh Abu Bakar. Di zaman Umar bin Khattab diangkat oleh Umar bin Khattab. Zaman sekarang siapa yang angkat? Tidak ada. Jadi tidak bisa mengambil. Dilihat kalau itu. Adapun zakat itu kalau itu zakat umama. Kalau zakat fitrah, setiap orang Islam yang berpuasa dan puasanya wajib dikeluarkan zakatnya. Karena fungsi dari zakat fitrah itu tughrosan lis-shahimi minal lahwi war-rafat. Nah, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari lahun dan rafat, ya, hal-hal yang bisa mengurangi kekurangan puasanya. Tetapi kalau dia tergolong orang miskin, dia berhak untuk menerima karena kemiskinannya. Tapi dia tetap wajib mengeluarkan. Nah kalau tidak punya yang dikeluarkan apa? Ya sesuatu yang dia terima. Sesudah dia menerima, dia punya, dia wajib mengeluarkan. Itu setiap orang Islam miskin maupun kaya, bahkan juga budak harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Hanya tentunya istri dan anak-anak itu menjadi tanggungan kepala keluarganya. Budak menjadi tanggungan tuannya. Bahwa dia miskin mengeluarkan karena kewajibannya dia menerima bukan barang itu tadi, tapi yang lainnya. Maka mudah-mudahan sudah cukup saya tambahkan sedikit. Di Solo dulu ada kebiasaan begini. Seseorang berikan beras 2,5 kilo, kemudian nyiapkan duit. Nah, terus misalnya kilo harganya 8.000 gitu ya, yang bebas ini nanti kan satu orang ini diterima zakat saya ya, zakat saya diterima. Oh, sudah ya diterima ya, zakat. Sekarang ini saya beli jadi 20.000 beli lagi. Ini tidak boleh tapi dulu banyak dilakukan di kota Solo ini. Ya, saya tahu karena waktu itu saya alami melihat itu pun menyangkut itu berarti sudah nasi baru tahu kalau itu tidak boleh. Ya, dan membeli lagi barang itu sudah itu tidak boleh. Dan kemudian yang kedua ada permintaan A, B sama C. Ya. A ini kesepakatan antara tiga atau lebih. A memberikan zakat fitrahnya kepada B. B terima zakat fitrah saya ya. Oh ya, Allahumma ala A. Terus B bungkusannya berasnya itu tadi dikasihkan kepada si C. C terima zakat fitrah saya. Oh ya, Allahumma ala A. Terus C memberikan kepada A. Ini A terima zakat fitrah saya. Yaitu fikih juga terpenuhi, tetapi iman kita tentu tidak membenarkan itu. Itu ini ngakali aturan Allah. Mungkin Allah dia lagi. Apa kira-kira kita bisa melarang? Dia banyak cara. Kalau saya jadi penjaga neraka, kalau kita tak mungkin rokok, tak mungkin tong. Kalau kita mungkin yang rokok,
Alasannya aku buka tolong. Itu macam itu tidak jadi. Jadi ya kalau zakat fitrah semua muslimin harus mengeluarkan. Ya, semua orang Islam harus mengeluarkan masing-masing 2,5 satu sol 2,5 kilo kira-kira kalau beras atau tadi. Kemudian berasnya harus yang selera yang biasa dimakan. 3 bulan ini makanya orang Jawa boleh nggak ada itu kamu IR. Tidak boleh yang biasa dia makan. Itu tentang zakat. Yang berhak menerima itu karena itu makan di mataki itu makanan untuk orang miskin. Yang miskin berhak menerima, tetapi mereka sendiri sebagai muslim wajib mengeluarkan. Kemudian tentang orang yang tentang manusia steril. Prinsipnya steril itu termasuk mughayyirat khalqallah. Ya, itu haram. Sehingga dia harus boleh dilakukan dalam keadaan yang memang darurat. Misalnya rahimnya terkena kanker, karena yang harus diangkat karenanya, harus dioperasi dicopot. Nah, kalau dicopot rahimnya ya tidak bisa punya anak. Tapi karena ini keselamatan untuk kepentingan dia, karena menyangkut soal nyawanya, boleh. Tetapi kalau orang bosan beranak, kemudian dioperasi, itu tidak boleh. Atau cuma ditaleni, namanya itu bertui, tidak dipotong, tapi saluran telurnya itu dibunuh, gitu ya, atau dipotong, itu tidak boleh. Lalu tadi disebutkan tentang orang yang sudah sesat 3 kali karena dia tidak mungkin melakukan secara normal lagi dan harus sesat lagi. Itu memang banyak dokter yang mengatakan begitu. Tetapi banyaknya dokter yang mengatakan begitu itu tidak menjamin kebenaran hukumnya. Maaf kalau ini ada dokter gitu. Karena saya mendapati salah seorang dokter di Surabaya yang biasa menolong orang tidak sesat mengatakan, siapa bilang 3 kali? Nanti kalau keempat ini saya tolong. Kemudian yang kedua, seorang dokter di mana? Di Jogja, dokter perempuan, enggak 3 kali, dan 3 kali enggak boleh kok, dokter. Iya, itu enggak boleh, itu berbahaya, terus kekerasan. Kalau ada juga yang ngeyel sampai 5 kali, siapa yang kemudian? Ini ada orang ini kan sini yang ngeyel sampai 5 kali enggak mau di. Ya tetap saja iya tetap. Oh jadi kalau orang Amerika tidak apa-apa ya, perempuan Amerika ya. Mungkin karena perempuan Amerika berbeda. Oh enggak, itu yang ngeyel itu suaminya yang Amerika, yang istrinya Jawa. Loh, kok Jawa juga ada apa-apa tapi dia. Oh jadi kalau suaminya ngeyel tidak apa-apa ya. Tergantung suaminya ngeyel apa ya. Istri saya sendiri kebetulan 4 kali di desa. Jadi lebih dari 3 kali juga. Itu ya salah satu. Jadi ya itu orang yang bilang Pak Abang. Kalau betul sebenarnya menjadi ikut yang di pejabat kita banyak yang ikut organisasi Yahudi. Itu benar. Termasuk lain Islam, dia organisasi Islam itu. Ada jadi presidennya organisasi apa? Bukan masalah seluruh Indonesia baik. Kita orang Islam berjuang waktu baik. Ada ikut organisasi yang baik. Dan mana saya kemudian tidak kerjasama dengan MUI. Terus kamu ikut organisasi kalian, ikut tertarik atau boleh di kerjasama di MUI? Dan saya ikut tertarik saya tidak mau. Sangat begitu. Jadi ya hati-hati. Nanti ketemu dokter sebagai mata begitu ya ngomong steril saja, bukan akan gitu. Karena ngomongnya bisa gitu. Kemudian rusak. Karena tidak rusak, setelah itu ini yang ngomong baik. Ya, ada kemudian juga ulama yang mereka memberikan fatwa tujuannya bukan tujuan untuk mencari ridha Allah, tapi tujuannya adalah kesehatan, kesejahteraan, kemuliaan, kebangkatan, kerezekian dan lain-lainnya. Cukup omongan. Cukup ini. Belajar saja. Apa tetap tidak boleh menerima zakat mal meskipun orang
Oh, dia berhak karena stabilitasnya, ya. Dia stabilitas, dia orang kaya itu stabilitas. Kalau misalnya berperan kan, jadi berperan ya tetap dalam goniman maksudnya ada suami stabilitas, dia berhak mendapatkan, ya. Ya. Orang yang membayar jalan kita pakai uang itu gimana? Pakai uang itu, saya tanya. Apa? Pakai uang, sebutkan uang itu. Oh, jangan diserahkan uang, diserahkan dalam bentuk uang tidak boleh. Bolehnya saudara tidak tolong kepada orang yang merugi, ini berikan beras, tidak boleh. Ini diberikan beras, lalu berasnya yang dikasihkan. Tapi kalau diberikan dalam bentuk uang tidak boleh. Karena dalamnya. Jadi baiknya kalau diserahkan pada panitia biar tidak takut, ya, diberikan dalam bentuk beras. Jadi panitia berhasil balik dolnya ke itu dolnya namanya khianat, ya. Sebaiknya menyerahkan dalam bentuk beras supaya dapat beras yang cocok dengan yang kalian makan. Nanti tidak duit, pastinya kan mudah pasar nanti kepoksa itu pakai beras paling jelek beras raskin itu raskin dijual ke pasar, masukkan ke selepan, dijual lagi, terus masukkan lagi ke bulog, dijual lagi. Kata lawan ya, dijoli dapat itu. Karena biasanya makannya udah aku, beras orso ini, pilihan aku wangi begitu. Cukup? Ya. Oh, saya coba apa ya? Di nomor segi dan berikutnya bertenang, nomor loro belum sampai itu ada ya. Makanya hati-hati. Sebab insyaAllah ini juga pernah terjadi ada orang titip binatang korban, titip 3 bulan kemudian berusia sebebek. Nah, itu sampai itu orang kuliner bagi ngangkat mana yang tertok. Saya dimenter, itu bukan soal ini korbannya sebenarnya pada hari korban itu banyak orang yang begitu karena tak tidak ngerti. Jadi kalau yang jadi panitia yang di titik itu orang itu muncul, beras itu kok sebut orang itu bahkan titik mampu, ya harus sampai ke situ. Jadi kalau khawatir jangan sampai dikerjakan sendiri, ya. Zakat fitrah diaturnya tidak berdasarkan surat At-Taubah yang ke-60, tapi berdasarkan hadis yang di Bulughul Maram yaitu surah An-Nisa minallah wa rafati wa tu'matan lil masakin, hanya untuk makan orang miskin saja. Dan itu sabilillah tidak berat. Sabilillah tidak berat, orang penghutang tidak berat. Itu cuma untuk makanan saja. Untuk hari ini. Makanya pembayarannya harus sebelum sholat itu. Kalau terlambat berangkat lapangan berdekatnya itu tidak terpakai, ya, dia harus sebelumnya. Dan yang aman, yang malam sebelumnya, sebab hari itu dalam Islam dimulai saat maghrib. Jadi kalau nanti maghrib ternyata ada orang yang melihat hilal, mengatakan ada hilal, ya harus sudah dibayarkan malam. Jika paling cepat paling lambat besok pagi sebelum sholat dimulai. Tetapi Ibnu Umar berpendapat itu ditakjil 2-3 hari sebelumnya tidak apa-apa. Hari ini sudah dibagikan tidak apa-apa. Yang diperkirakan itu akan dimakan, bisa dimakan nanti pada hari ini. Gitu ya. Jadi gunanya untuk itu. Kalau itu untuk yang lain-lainnya bisa untuk memang kaitannya dengan Idul Fitri, kami berikan pada waktu yang lain bisa. Kalau untuk fisabilillah dan sebagainya itu memberikannya tidak harus pada waktu apa? Pada waktu yang menggantinya mungkin bisa ditunda 1, 2, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan untuk zakat yang lainnya. Tapi zakat fitrah tidak bisa. Hanya waktunya itu sampai sebelum sholat itu dimulai. Karena gunanya memang agar orang-orang miskin tidak ada yang sampai tidak mempunyai makanan di hari. Ya? Cukup? Ya. Berhutang untuk membayar zakat fitrah boleh tidak apa-apa. Ya.
hari yang lain ya berutang, kemudian dia akan bayar jika dia mendapatkan dari yang lain. Nah, orang yang seperti itu harus mendapatkan bagian, dia dapat lebih baik karena orang yang mengeluarkan harta itu akan lebih baik daripada yang menerima. Ya, sambut. Ya. Ada panitia zakat kemudian dia memberikan patokan yang mereka memberikan uang untuk belanjakan panitia supaya tidak repot kemudian mematok sekian itu. Nah kalau memang begitu tidak akadnya bagaimana? Jangan Surabi kan itu berasnya harganya 8.000 dan itu. Gak pupuk yang pasar pula tombol. Tak harganya 10.000. Tapi berasnya harga yang ini. Cuma masalahnya tadi cocok tidak dengan beras yang biasa kami makan kan? Ya kalau itu harga yang cukup ya dapat. Kalau kurang ya tidak baik. Sah tapi tidak baik. Berisiko itu. Misalkan nanti dipatok ternyata yang memberikan itu sebetulnya lebih tinggi itu berarti berisiko di panitianya itu. Dan kalau dia bayarnya lebih tidak apa-apa. Tapi kalau hasil berasnya lebih rendah dari yang biasa dimakan oleh orang mengeluarkan tidak baik. Tapi sah kan? Ya kalau tidak ada takna. Sambut ya. Apakah dibolehkan membayar zakat fitrah itu kepada orang tuanya? Kepada orang tua tidak boleh. Kepada anak masih bisa. Kalau anak tidak jadi tanggungan. Orang tua tidak boleh karena anta wa malu kali abika. Kamu dan hartamu semuanya punya bapak, punya orang bapak. Orang tua tidak boleh. Anak yang sudah tidak jadi tanggungan, yang miskin boleh. Cukup dari sekian.